3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah pendidikan anak usia dini. Saya Yayan bersama Kang Hendra akan mempresentasikan tentang karakteristik pendidikan anak usia dini dan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Saya akan menyampaikan tentang prinsip pendidikan anak usia dini. Sebenarnya itu ada 10 totalnya, tetapi pada tugas kali ini, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan satu topik saja, yaitu adalah tentang prinsip pendidikan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan anak. Sebagaimana yang kita tahu, dalam teori Maslow disebutkan bahwasanya kebutuhan dasar anak itu ada 2 sebagai garis besarnya. Pertama adalah kebutuhan fisik dan kedua adalah kebutuhan psikis. Kebutuhan dasar seorang anak dari sisi fisik tentunya saja adalah makanan yang bergizi agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik, sehingga baik itu kemudian fisiknya maupun organ-organ yang bisa mensupport perkembangan pendidikan anak itu tumbuh dengan baik, maka anak membutuhkan makanan yang bergizi. Tentu akan menjadi sangat sulit bagi anak untuk berkonsentrasi, untuk mengikuti proses pendidikan, pembelajaran ketika anak itu dalam kondisi lapar. Nah, kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar untuk dipenuhi agar anak siap dan mampu mengikuti pembelajaran. Kebutuhan fisik yang lainnya tentunya saja adalah kesehatan. Karena ketika anak dalam kondisi sakit, tentu juga dia akan sulit menerima pembelajaran, menerima proses pembelajaran. Sehingga dipastikan anak tidak hanya makanannya tetapi juga kesehatannya terpenuhi. Untuk kebutuhan psikis, anak membutuhkan rasa aman. Anak membutuhkan perasaan bahwasanya dia diterima oleh lingkungan, diterima oleh orang tua, diterima oleh guru. Anak tidak merasa diacuhkan. Ini juga menjadi sangat penting agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Anak merasa nyaman, anak merasa aman ketika dia mengikuti seluruh proses pendidikan. Termasuk tidak membeda-bedakan anak atau bahkan membanding-bandingkan. Itu juga adalah yang tidak tepat untuk dilakukan ketika kita melakukan pembelajaran pendidikan kepada anak usia dini. Kebutuhan psikis ini juga tidak kalah penting untuk bisa dipenuhi agar anak secara emosional itu siap menerima pendidikan dan pembelajaran. Prinsip pendidikan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan, tentu ini sangat berorientasi kepada anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi pendidikan anak usia dini tidak berpusat kepada atau tidak berfokus kepada orang tua atau kepada lembaga, tetapi sudah seharusnya itu berfokus kepada anak. Sehingga anak harus betul-betul disiapkan. Kita harus melakukan sebuah proses analisis karena bisa jadi masing-masing anak itu bisa berbeda. Setelah ada analisa, setelah keluar bagaimana masing-masing psikologis anak, maka dalam proses penerapan pendidikannya akan menjadi jauh lebih mudah, akan menjadi jauh lebih baik. Sehingga kita pun membuat sebuah silabus pembelajaran itu betul-betul berfokus kepada anak, betul-betul berfokus kepada kebutuhan anak. Untuk selanjutnya, bahasan tentang karakteristik
anak atau karakteristik pendidikan anak usia dini akan diterangkan oleh rekan saya Kang Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hendra Triansa dari kelompok 5 dengan Kang Yayan. Saya akan melanjutkan pendidikan usia dini yang subjudulnya yaitu karakter, yang saya ambil temanya yaitu yang bersifat anak PAUD itu yang aktif dan energi, yang mana kita bisa lihat anak PAUD tidak bisa diam, anak PAUD tidak bisa atau bisa disebut tidak ada matinya, dia terus bergerak dan kesana kemari. Makanya seorang pendidik, pengajar PAUD harus bisa bagaimana anak PAUD ini maunya kemana, karena anak PAUD tidak bisa diam. Disinilah harus pintar-pintarnya seorang pendidik tahu karakter-karakter di anak tersebut. Karena anak ini tidak bisa diam, tidak ada matinya, maka kita harus bisa memainkan karakter anak itu supaya lebih nyaman ataupun diarahkan kepada yang lebih baik lagi. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang anak PAUD itu harus memang tidak bisa dimatikan energinya, tapi kita sendiri harus bisa benar-benar mengayominya. Oleh sebab itu, kalaulah anak PAUD itu diam, ada masalah. Kalau anak PAUD ini yang biasanya energi, tapi sekarang pendiam, itu ada masalah. Apakah sakit? Apakah dia tidak punya uang? Apakah dia ada masalah di rumah? Atau ada tekanan? Dari siapa? Dari orang tua bisa jadi. Makanya mau dari orang tua, mau dari pelajaran, mau dari temannya, mau dalam situasi apapun, sebagai pendidik yang disebut usia dini harus pintar-pintar melihat potensi anak ataupun melihat karakter anak. Karena anak itu usia PAUD, maka tidak bisa diam, tidak bisa negatif, tapi positif ataupun aktif, tidak bisa pasif. Oleh sebab itu, kalaulah seorang pendidik kalau tahu anak itu aktif, maka arahkan kepada yang lebih baik. Anak itu energik, maka energik itu harus disalurkan kepada yang lebih baik. Makanya di sini sebagai pendidik usia dini, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau seorang ustadz atau ustadzah, harus paham karakteristik anak usia dini. Oleh sebab itu, menjadi keharusan tahu bagaimana cara menanggulangi kalau anak ini kurang aktif, kalau anak ini aktif, energik, dan lain sebagainya. Seorang pendidik harus benar-benar paham. Para saudara ataupun teman-teman sekalian, saya tutup dengan berbagai macam situasi kondisi di lapangan, di medan mengajar, maka seorang guru wajib mengetahui bagaimana cara menghadapi situasi kondisi anak itu sedang baik, anak itu sedang aktif, atau sebaliknya. Kita harus paham. Teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Kami dari kelompok 5 dengan Kang Yayan yang tadi sudah disampaikan mengenai khususnya karakteristik pendidikan usia dini. Saya mengambil yang bersifat aktif dan energiknya. Oleh sebab itu, menjadi keharusan kita seorang pendidik tahu dan paham bagaimana cara mendidik usia dini, pendidikan usia dini. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata-katanya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada keterkaitan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pendidikan usia dini, dengan yang sedang kita kerjakan, baik yang ngajar ataupun apapun. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.